Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendidikan sebagai sistem dan perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan negara lain. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ratna Rahmawati, dengan NIM 21030184007, dan kemudian ada rekan saya yang bernama Latifatul Muti'ah dengan NIM 21030184016, dan kemudian rekan saya Muhammad Izul Haq dengan NIM 21030184033. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Izul Haq. Kepada Muhammad Izul Haq dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan sendiri menurut Aristoteles merupakan suatu fungsi dari negara. Negara sendiri merupakan institusi sosial tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan adalah bekal untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Pendidikan semestinya dipandu oleh undang-undang sehingga sesuai dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti perkembangannya baik secara fisik maupun mental. Kedua, menurut Ibnu Sina. Menurutnya, pendidikan adalah proses untuk membentuk perkembangan anak dan membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Oleh karena itu, orang yang ditiru hendaklah memiliki kepemimpinan, sifat, dan akhlak yang baik. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan, pendidikan merupakan pemerintahan dalam kehidupan anak. Intinya, pendidikan adalah mengalahkan semua kekuatan agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan level tertinggi. Jadi, dapat diringkas, pendidikan merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bermaksud untuk membantu, mengembangkan, dan mengekspor semua potensi-potensi dalam setiap individu, sehingga setiap individu dapat mencapai suatu kebahagiaan dan keselamatan level tertinggi. Pendidikan sendiri juga dapat diartikan sebagai metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat menjadikan suatu individu menjadi lebih baik. Jadi, sebelumnya sistem merupakan suatu totalitas yang terpadu dari semua elemen, semua kegiatan yang saling berkaitan satu sama lain secara fungsional dan membuat kita mencapai tujuan tertentu. Jadi, pendidikan sebagai suatu sistem dapat diartikan pendidikan terdiri dari elemen-elemen pendidikan sendiri yang saling berkaitan secara fungsional, sehingga dapat mencapai sesuatu tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen sistem pendidikan. Komponen-komponen sendiri merupakan
bagian dari suatu sistem yang memiliki peran untuk mencapai suatu tujuan dari sistem itu sendiri. Komponen dalam sistem pendidikan yang pertama adalah dasar pendidikan. Dasar pendidikan sendiri dapat diartikan menjadi titik tolak untuk memikirkan suatu masalah-masalah dalam pendidikan itu sendiri. Dasar pendidikan berupa dasar filosofis, dasar historis, dasar psikologis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Selanjutnya, nomor 2, yaitu tujuan dari pendidikan. Tujuan dari pendidikan merupakan segala hal yang dicita-citakan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari pendidikan ini sendiri merupakan komponen paling penting dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan. Yang pertama, yaitu tujuan umum dari pendidikan itu sendiri. Misalnya di Indonesia tujuan umumnya yaitu membentuk manusia Pancasila. Yang kedua adalah tujuan institusional, yang merupakan tujuan dari lembaga pendidikan itu sendiri. Contoh yaitu tujuan dari sekolah dasar maupun tujuan dari universitas. Selanjutnya tujuan kurikuler, yaitu tujuan dari standar kompetensi atau bidang studi. Misal tujuannya dari IPA, IPS maupun tujuan dari agama. Yang terakhir yaitu tujuan instruksional, yaitu tujuan dari setiap kegiatan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan bahan-bahan atau materi-materi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Sehingga materi ini harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, serta pandangan hidup dari suatu bangsa. Nomor 4, yaitu metode atau cara bagaimana dalam mendidik. Supaya nantinya pendidikan ini dapat mencapai suatu tujuan. Metode pendidikan ini didasarkan pada pola hubungan antara kedua pihak, yaitu antara terdidik dan pendidik. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri, yaitu tujuan dari pendidikan. Yang nomor 5 yaitu media dan alat. Alat pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu, segala kondisi, segala tindak dan perilaku, semua hal yang diadakan dengan sengaja dan terencana dalam sistem pendidikan. Mohon maaf, baik terencana maupun tidak terencana. Jadi, alat pendidikan adalah segala kondisi atau segala tindakan dan perilaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik terencana maupun tidak terencana, baik langsung dan tidak langsung, untuk mencapai suatu tujuan itu. Sedangkan media adalah sesuatu yang digunakan oleh seorang pendidik untuk menjadi perantara dengan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan.
Alat pendidikan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu alat pendidikan kebendaan dan alat pendidikan bukan kebendaan. Alat pendidikan kebendaan memiliki fungsi untuk mewujudkan pendidikan yang efektif. Selanjutnya yaitu alat kependidikan bukan kebendaan, yaitu berupa perintah, peringkat, teguran, teladan, nasihat, hadiah, pujian, dan yang terakhir adalah hukuman. Selanjutnya nomor 6, yaitu terdidik atau bisa disebut dengan peserta didik, yaitu setiap individu yang menjadi sasaran dari proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya yaitu pendidik. Pendidik di sini diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan supaya mengarah pada tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ini yaitu mencakup segala material, stimulus, atau stimuli di dalam maupun di luar individu yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial. Lingkungan ini merupakan komponen yang sangat berpengaruh dalam sistem pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara lain. Pastinya setiap negara memiliki sistem pendidikannya masing-masing. Di Indonesia sendiri, kita memiliki banyak sistem yang telah disebutkan pada kesempatan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas 3 perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan negara lain. Yang sebetulnya perbedaannya ada banyak, namun dalam kesempatan kali ini kita hanya membahas 3. Yang pertama adalah penilaian, kedua adalah waktu belajar, ketiga adalah pendidikan pada usia dini. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem penilaian terlebih dahulu. Dalam tingkat nasional atau di Indonesia sendiri, contoh sistem penilaiannya ada 2, yaitu ujian nasional dan SBMPTN. Sedangkan di tingkat internasional terdapat 2 sistem penilaian, yaitu PISA dan TIMSS. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang ujian nasional. Ujian nasional sendiri merupakan sistem evaluasi standar tingkat nasional dalam jenjang dasar maupun menengah, ataupun dalam tingkat antar daerah dan negara. Adanya ujian nasional ini sendiri memiliki tujuan yaitu untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Namun saat ini di Indonesia tidak lagi menjadikan UN sebagai syarat kelulusan siswa dari sekolah tersebut. Karena beberapa tahun terakhir ini UN sudah ditiadakan. Selanjutnya yaitu bahasan SBMPTN yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ratna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Kemudian, sistem penilaian secara nasional yang kedua adalah SBMPTN. Nah, kalian tahu nggak apa itu SBMPTN?
SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dikatakan sebagai penilaian skala nasional sebab SBMPTN merupakan seleksi bersama penerimaan mahasiswa baru di lingkungan perguruan tinggi negeri. SBMPTN merupakan ujian yang menggunakan pola tertulis. Ujian tertulis dalam SBMPTN bertujuan untuk mengukur kemampuan umum yang diduga dapat menentukan keberhasilan calon mahasiswa dalam semua program bidang studi. Namun, ada hal yang perlu diingat, bahwa penilaian skala nasional yang ada di Indonesia tidak hanya UN dan SBMPTN loh. SNPTN, UTBK, dan seleksi mandiri juga merupakan contoh dari penilaian skala nasional yang ada di sistem pendidikan Indonesia. Penilaian secara internasional ada dua, yaitu PISA dan TIMSS. Untuk PISA atau singkatan dari Program for International Student Assessment, atau artinya penilaian siswa skala besar secara internasional. PISA disponsori oleh OECD, Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Tujuan PISA adalah mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di dunia. Evaluasi ini berlangsung selama 3 tahun sekali. Tes ini bersifat diagnostik, yang salah satu manfaatnya untuk memperbaiki sistem pendidikan di negara anggota OECD. PISA memiliki konten, konteks, dan proses. Proses dalam PISA yaitu memonitor dan membandingkan hasil pendidikan dalam soal literasi membaca, literasi matematika, dan literasi itu sendiri. Konten-konten dalam PISA yang pertama yaitu perubahan dan hubungan atau change and relationship. Yang kedua, ruang dan bentuk atau space and shape. Yang ketiga, bilangan atau quantity. Yang keempat, ketidakpastian dan data atau uncertainty dan data. Kemudian, konteks dalam PISA. PISA memiliki 4 konteks, yakni konteks pribadi, konteks pekerjaan, konteks sosial, dan konteks ilmiah. Setiap konteks memiliki domain tersendiri. Untuk konteks pribadi memiliki domain aktivitas individu, satu keluarga atau kelompok sejawat yang aktivitas di antara yang dilakukan adalah permainan, perjalanan pribadi, persiapan masak, konsumsi alat pribadi. Konteks pribadi menekankan pada permasalahan yang paling dekat dengan siswa. Hal itu dikarenakan subjek penilaian PISA merupakan anak usia 15 tahun. Konteks pekerjaan adalah wilayah yang akan dihadapi siswa dalam beberapa tahun ke depan. Meskipun pada saat ini siswa belum menghadapi permasalahan itu, tetapi PISA menjadikan konteks pekerjaan sebagai domain penilaian supaya siswa dapat memahami atau mengerti akan permasalahan di pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Penilaian PISA saat ini telah dijadikan sebagai referensi acuan dan evaluasi terhadap kualitas pendidikan suatu negara partisipan dari PISA. Indonesia sejak tahun 2000 telah memberikan PISA ruang untuk mengevaluasi hasil capaian belajar siswa usia 15 tahun sebagai refleksi dari kebijakan pendidikan era keterbukaan atau globalisasi saat itu. Sistem penilaian kedua adalah TIMSS. Nah, kalian tahu nggak apa itu TIMSS? TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study atau biasa dikenal dengan studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. Studi ini diselenggarakan oleh International Association for Evaluation of Educational Achievement atau IEA, yaitu sebuah asosiasi internasional yang menilai prestasi pendidikan. Nah, TIMSS mempunyai tujuan yaitu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematika dan IPA untuk kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Kerangka penilaiannya terbagi atas 2 dimensi. Yang pertama, dimensi konten, dan kedua, dimensi kognitif. Kemampuan yang diukur dalam TIMSS adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan dalam 2 mata pelajaran yaitu matematika atau Kemudian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di dalam dimensi konten meliputi bilangan, geometri atau pengukuran, dan penyajian data sementara. Kemudian dimensi kognitif meliputi pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya yaitu Latifatul Muti'ah.
Oke, terima kasih atas waktunya untuk teman saya. Di sini saya akan menambahkan info yang sudah diberikan oleh teman saya. Ya, kalau tadi teman saya bilang TIMSS merupakan suatu penilaian secara internasional yang dimana dia diselenggarakan oleh IEA atau International Association for Evaluation of Educational Achievement, di mana hasilnya itu dijadikan sebagai sebuah bahan evaluasi untuk mengambil kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan. Data yang didapatkan TIMSS itu merupakan data yang sangat valid. Mengapa? Karena diambilnya bukan dengan cara yang mudah. Selain itu, dapat menggambarkan suatu kualitas pendidikan di sebuah negara. Untuk itu, makanya data yang disajikan oleh TIMSS itu sangat valid seperti itu, soalnya dia digunakannya juga untuk menggambarkan kualitas sebuah negara seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk soalnya. Jadi bentuk soalnya tuh ada pilihan ganda 4 pilihan. Pilihan ganda 4 pilihan maksudnya gimana sih, kayak ABC-an seperti itu, ada isian singkat sama uraian. Untuk poinnya, kalau isian singkat itu tuh poinnya 2 apabila dia benar, dan 1 apabila dia menjawab tapi kurang benar, dan 0 untuk salah. Sama, isian singkat juga seperti itu. Tapi kalau pilihan ganda itu penilaiannya dia benar itu 1, dia salah itu 0, seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kondisi Indonesia apabila menggunakan tatanan PISA dan TIMSS, seperti itu ya. Oke, dalam pelaksanaannya Indonesia itu akan menunjuk peserta didik tapi secara acak. Jadi berbagai daerah. Tujuannya buat apa? Buat apa ya? Memperlihatkan literasi membacanya, literasi matematika, literasi sainsnya tuh kayak gimana sih anak Indonesia itu, kayak gitu. Untuk standar rata-rata penilaiannya itu skornya 500. Lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih dengan kondisi Indonesia apabila menggunakan tatanan PISA dan TIMSS. Gini, apabila Indonesia menggunakan tatanan penilaian seperti PISA dan TIMSS, maka itu akan sangat-sangat berdampak positif. Kenapa? Karena dengan adanya PISA dan TIMSS itu menjadikan peserta didik Indonesia itu mampu berpikir critical thinking, kayak gitu. Jadi akan mengasah tingkat critical thinking seorang peserta didik yang ada di Indonesia. Dan siswanya pun akan lebih mampu menyelesaikan soal berbasis masalah, kayak gitu. Kan kadang ada anak yang cuma bisa nyelesain soal hitung-hitungan kayak gitu. Tapi kalau kita menerapkan PISA dan TIMSS itu nanti kita akan meningkatkan kemampuan critical thinking seorang peserta didik kayak gitu. Selain itu, ilmu yang akan dipelajari pun nggak cuma hanya dihafal, tapi juga bakal dipahamin, terus dia akan berusaha untuk mencari informasi tentang materi itu, seperti itu. Selain jika kita menelisiknya lebih jauh, maka tatanan pendidikan seperti ini tuh akan menghasilkan sumber daya manusia dengan kualitas high quality lah, di mana dia mampu bersaing di dunia, mampu bersaing di kancah dunia seperti itu. Namun untuk merubah tatanan pendidikan itu tuh waktunya nggak cuma bentar ya. Jadi untuk merubah tatanan pendidikan di suatu negara itu memerlukan waktu yang lama dan tidak instan. Seperti itu. Indonesia pun sudah mulai menerapkan program seperti PISA dan TIMSS, namanya itu AKM ya. Pasti kalian tahu itu apa sih AKM itu? Kenapa kalau saya bisa bilang kalian tahu kenapa? Soalnya kita sendiri pun ngalamin apa sih AKM, soalnya tuh kayak gimana sih? Soal yang bacaannya tuh banyak banget, tapi juga ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita teliti, kita pasti bisa nemuin jawabannya itu apa, kayak gitu, ya kan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya tuh isinya tentang tabel perbandingan
UN, SBMPTN, PISA, dan TIMSS, seperti itu. Untuk fokusnya, kalau UN itu dia fokusnya lebih ke menyelesaikan soal matematika dan sains sesuai kurikulum nasional. Kalau levelnya itu siswa kelas 6, kelas 9, sama kelas 12, atau kelas tertinggi, biasanya kelas 3 ya, di sekolah tersebut. Untuk tujuannya untuk mengetahui, untuk menilai standar nasional pendidikan dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Untuk SBMPTN, dia terfokus untuk menyelesaikan soal matematika dan sains sesuai kaidah-kaidah akademik atau pengembangan tes seperti itu. Terus fokusnya ke siapa sih? Atau fokus levelnya tuh ke siapa kayak gitu. Kalau UN kan tadi buat siswa kelas 6, 9, 12. Terus kalau SBM buat siapa? Buat calon mahasiswa. Calon mahasiswa baik dia mau gap year, baik dia non gap year, atau dia ikut dia pengen masuk ke perguruan tinggi atau baik negeri maupun itu ya. Tapi kalau SBM khusus negeri ya, itu pasti dia melewati SBMPTN. Untuk PISA itu dia terfokus. Oh ya, untuk tujuan dari SBMPTN itu mengukur kemampuan dasar yang dapat memprediksi keberhasilan calon mahasiswa di semua program studi. Untuk PISA, itu dia fokusnya untuk mengaplikasikan kemampuan membaca, matematika, dan sains dalam kehidupan sehari-hari. Untuk levelnya itu siswa usia 15 tahun, untuk tujuannya menjaring keterampilan literasi pada siswa di masing-masing negara, memantapkan benchmark untuk peningkatan pendidikan, memahami kekuatan dan kelemahan relatif dari sistem pendidikan mereka. Kalau TIMSS itu dia fokusnya ke menyelesaikan soal matematika dan sains sesuai kurikulum sekolah. Jadi hampir sama kayak UN ya, tapi dia lebih skalanya internasional kayak gitu. Terus kalau levelnya mereka berbeda ya, levelnya kalau UN 6, 9, 12 kelasnya, tapi kalau untuk TIMSS itu dia lebih ke kelas 4 sama kelas 8. Jadi kelas yang ya tengah-tengah kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Menjaring atau mengungkapkan pencapaian matematika dan sains, kecenderungan, pembelajaran, dan keefektifan matematika dan sains, meningkatkan belajar dan mengajar matematika dan sains seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide terakhir. Kalau tadi kita udah ngomong masalah perbedaan sistem pendidikan di segi nilai, sekarang ini ada dua yang paling menonjol. Apa sih waktu belajar sama pendidikan usia dini? Kenapa kok bisa dibilang kayak gitu? Waktu belajar di Indonesia sama di luar negeri itu beda jauh. Kalau di Indonesia secara umum, waktu belajar itu 7 sampai 8 jam dengan 5 hari aktif. Tapi kalau di luar negeri, itu dia menerapkannya untuk jam pembelajarannya itu sekitar 3 sampai 4 jam. Itu pun dengan porsi yang lebih banyak berinteraksi daripada kita lebih ke jatuhnya menyelesaikan suatu soal seperti itu. Untuk pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini itu nggak cuma perbedaan sih kalau pendidikan usia dini. Tujuannya ada pendidikan usia dini itu sama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Tujuannya buat apa? Untuk mengembangkan sistem motorik yang ada dalam diri seorang anak, seperti itu. Namun perbedaannya kalau di Indonesia, namanya pendidikan anak usia dini itu pasti dia dituntutnya untuk apa ya? Pembekalan untuk menuju ke jenjang selanjutnya, kayak benar-benar dilatih membaca, menghitung, terus menulis. Tapi kalau di luar negeri itu dia lebih ke membebaskan anak untuk bermain dan lebih mengeksplor lingkungan sekitar. Jadi kalau kita kan lebih terpaku pada belajar membaca, belajar menulis, belajar belajar menghafal mungkin ya. Biasanya anak TK udah disuruh, anak TK anak PAUD tuh udah disuruh ngafalin Asmaul Husna, udah disuruh ngafalin ini itu. Dan apa ya, membuat mereka itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk
belajar, bukan bermain. Padahal usia 3-4 tahun itu waktu di mana mereka senangnya bermain, tahu lelahnya bermain, tahu lelahnya berinteraksi sama temennya, kayak gitu. Terus kalau di luar negeri ya itu, dia lebih membebaskan si anak buat bermain dan mengenal lingkungan sekitarnya kayak gitu. Oke, sekian dari kami. Terkhusus sekian dari saya. Mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang salah. Karena bagaimanapun manusia itu tempat salah, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.